di atas apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan semuanya itu bisa terjadi tatkala kita menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah berikan kepada kita hidayah sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama, berkumpul di majelis yang mulia ini. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada satupun nikmat yang sangat mulia bagi kita kecuali adalah nikmat hidayah, yaitu ditanamkan, dihujamkan di hati kita, yaitu Islam, agama yang benar, agama yang tidak ada lain kecuali adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kaum muslimin, saya, jenengan semua dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, hidayah Islam, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah? Bagaimana kita bisa mencintai Allah dan Rasulullah SAW dengan benar? Bagaimana kita bisa sholat wajib dengan benar? Bagaimana kita bisa sholat sunnah dengan benar? Dan bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar? Dan ini adalah merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Dan para ulama di antara salah satu bagaimana kita menjaga tentang hidayah ini kaum muslimin seperti ini. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjadikan majelis-majelis seperti ini adalah merupakan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah, dan kemudian kita jadikan menuntut ilmu tidak lain dalam rangka kita untuk menjaga atau membentengi diri kita, membentengi akidah kita dari kerusakan yang ditimbulkan oleh syahwat dan kemudian oleh syubhat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam majelis ilmu kaum muslimin, mungkin sering kali, acap kali kita mendengarkan tentang perkara-perkara yang sudah terbiasa kita dengar di majelis sana, majelis ini, dan majelis-majelis yang lainnya. Dan seperti itu, ilmu harus diulang-ulang, atau kalau bahasa kita adalah murojaah, ayat demi ayat, hadis demi hadis. Tema dalam volume-volume tertentu hampir sama, dan ini adalah merupakan sesuatu yang terbiasa dilakukan di dalam majelis ilmu dan para ulama-ulama. Seperti pagi tadi yang disampaikan, hampir setiap hari kita mengkaji tentang tauhid. Hampir setiap hari kita mengkaji tentang tauhid dan tauhid. Dan ini adalah merupakan salah satu cara kita agar benar-benar tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, akidah kita benar. Akidah kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menjadikan Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang mulia. Kecuali tatkala dia meninggal dalam rangka sempurna iman mereka,
kecintaannya, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala benar-benar di atas apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan semuanya itu bisa terjadi tatkala kita menuntut ilmu. Duduk bersimpuh di hadapan seorang guru, duduk bersimpuh mendengarkan seorang guru. Dan ini adalah merupakan salah satu bagaimana dulu Rasulullah dan sahabat-sahabat yang mulia mendoktrin generasi-generasi yang mulia, yang sehingga tauhid berkibar kuat di bumi persada, di buminya Allah ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang semakin akhir, tidak semakin baik, kecuali hanya menjadikan majelis ilmu adalah sarana atau wasilah kita untuk menambah pundi-pundi kebaikan, menjadi pemberat amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin, menuntut ilmu menjadikan hati kita tenang, hati kita nyaman, hati kita kuat, dan berkumpul dengan jamaah kaum muslimin. Oleh karena itu, sekali lagi panitia menyarankan agar kita tidak boleh bosan-bosan. Kita enak dari rumah ke sini langsung mendapatkan materi demi materi. Kalau kemudian kita berpijak berkaca pada bagaimana tabiin dahulu melintasi gunung dari gunung ke gunung, dari bukit ke bukit, mereka hanya mendapatkan 1, 2, 3 hadis, tapi tidak buat kita. Oleh karena itu, begitu Allah mudahkan kita, maka mari kita song-song kondisi yang demikian ini. Oleh karena itu, saya berharap kita nggak boleh bosan-bosan di dalam menuntut ilmu, ya, sampai kemudian kita menjemput ajal nanti. Kemudian saya berharap bapak-bapak untuk masuk aja yang di luar. Saya mohon yang di luar, bapak-bapak mendingan masuk aja. Oh ya, maaf nggak kuat ya, ada ininya, ada AC. Ya. Demikian Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah Ustaz Ayub hari ini hadir kembali dengan kita, dan kita selalu mendoakan beliau agar beliau sehat semua dengan tim-timnya, sehingga bisa membimbing kita sampai nanti, ya, Allah menghendaki kita berpisah dengan dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.